Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Sub bagian ketiga, logika perantara. Membaca kiprah Amr ibn Luhai beberapa halaman lalu, saya dan Anda pasti akan bertanya-tanya. Masa sih semudah itu pemahaman baru tentang peribadahan dan keyakinan disebarluaskan? Atau adakah perangkat logika yang meyakinkan bagi bangsa Arab atas paganisme yang datang melalui perantara Amr ibn Luhai? Ternyata memang ada. Amr ibn Luhai, sang perantara yang lihai, telah memproklamasikan sebuah logika yang gampangnya juga kita sebut sebagai logika perantara. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Quran, Surat Al-Zumar, ayat 3. Allah, kata logika itu, Zat yang menciptakan kita, Dia itu maha tinggi, maha mulia, dan maha suci. Kita hanya makhluk yang rendah, hina, dan penuh noda. Sungguh tak pantas makhluk yang rendah menengadah langsung pada Tuhan yang maha tinggi. Sungguh tak patut makhluk yang hina bersimpuh di dekatnya yang maha mulia. Dan sungguh tak layak bagi insan penuh noda mencoba meraih kasihnya yang maha suci. Sungguh Dia maha agung di langit, takkan terjangkau oleh kita yang berkubang di palung samudera kehinaan. Jadi, kita butuh perantara. Ya, kita butuh perantara. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 3. Kita ambil Al-Lata sebagai contoh. Nama ini ditafsir sebagai bentuk feminim dari kata Allah. Tersebut bahwa Lata adalah Al-Fayyad, lakop yang sama dengan Dodi yang tewas bersama Princess of Wales, Diana Princess Spencer, dalam kecelakaan di France. Al-Fayyad berarti dermawan besar. Jika datang jamaah haji ke Mekah, maka mereka akan menyempatkan mampir ke rumah Lata, menikmati jamuan roti nan lebar yang dicelup ke dalam kuah daging kental dan minuman menyegarkan. Bahkan, kalau memerlukan akomodasi, katakan pada Lata, dan dia akan menyantuni para tamu Allah itu. Logika itu diteruskan. Melihat kedekatan Lata dengan Allah, maka dialah perantara yang tepat. Bagaimana tidak? Lata sangat berjasa pada Allah dalam pelayanannya kepada tetamunya. Luar biasa logika ini. Jadi, kalau minta hal-hal yang remeh-remeh, nggak usah pada Allah, malu-maluin. Masa Allah ngurusin hal-hal seremeh itu? Sudah, minta saja pada Lata. Pasti karena jasanya, Lata sudah diberi banyak kewenangan oleh Allah di surga sana untuk menentukan nasib kita di dunia. Mudahnya, pasti Lata sudah jadi asisten Allah yang mengurusi bidang tertentu. Jadi, buat apa repot-repot menyembah Allah kalau Lata lebih ngertiin kita? Dan begitulah Manat, Uzza, Hubal, dan ratusan berhala lain, bahkan para malaikat di logika. Menurut sejarahnya, logika ini juga terpakai dalam penuhanan Isa sebagai juru selamat yang dianggap menebus dosa manusia di kayu salib. Atau ketika orang Yahudi begitu bersemangat mengatakan Uzair anak Allah bertitah begini begitu. Dan bahkan pada penuhanan orang-orang solih dari kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'ud, dan Nasr. Logika perantara ini begitu mendarah syarab di tubuh kemusyrikan. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 3. Sedihnya, logika ini tak kunjung lenyap. Bahkan hingga kini, dapatilah banyak dukun, paranormal, hingga yang menyebut diri ustadz dan kiai menggunakan logika ini untuk meraih sesuatu di sisi manusia. Mereka mengambil peran perantara, dan manusia pun berbondong-bondong memakainya untuk memintas jalan hajat hidup mereka. Lebih sedih lagi, ada beberapa sholawat yang disusun memperlihatkan cengkeraman logika ini. Misalnya, tawassul dalam sholawat Badriyah. Setelah melafal aneka permohonan dalam syair yang enak, kita harus menutup dengan bi ahlil badri ya Allah, dengan hak dan kedudukan para pahlawan Badr ya Allah. Mohon teliti kembali lafal sholawat favorit Anda. Jangan-jangan ada susupan logika perantara di sana. Demi Allah, itu logika jahiliyah, meskipun kedudukan Rasulullah yang disebut. Berharap syafaat memang diperkenankan.
Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya, "Siapakah orang yang akan beruntung dengan syafaatmu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya." Hadis sahih ini membawakannya lah Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Jikalau kita memperbanyak sholawat, itulah kecintaan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketaatan kita kepada Allah yang juga bersolawat pada Nabi. Bukan dalam rangka menyuap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan syafaatnya. Jatuhlah kita dalam logika perantara jika demikian. Apalagi jika sholawat itu mengandung kemusyrikan, seperti nariyah yang dimulai dengan Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadanil ladzi. Sungguh benar, Abdullah ibn Mas'ud, bercukup-cukup dengan sunnah jauh lebih indah daripada berpayah-payah dengan bid'ah, termasuk dalam hal sholawat. Sesungguhnya, logika perantara ala jahiliyah ini bertentangan diametral dengan logika Islam. Setiap yang berbuat, dia bertanggung jawab. Siapa yang menanam, mengetam. Dan bahwasannya, seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Al-Quran, Surat An-Najm ayat 40. Jadi, apa hubungannya kita dengan amal ahli Badar dan kedudukan Rasulullah SAW? Tidak ada. Tidak ada kecuali hubungan cinta dan peneladanan. Karena yang ini insya Allah menyatukan kita dengan mereka. Anta ma'na man ahbahta. Anta ma'a man ahbabta. Engkau kan beserta orang yang kau cintai, kata Rasulullah. Tetapi ekspresi cinta itu bukan memohon hajat dengan logika perantaraan seperti ini. Sama sekali bukan. Dan katakanlah, beramallah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 105. Sepanjang sejarah, dari dua Amr ibn Luhai hingga Amr ibn Hisham, logika perantara adalah logika jahiliyah. Berhati-hatilah pada logika perantara. Dalam hubungan dengan Allah atas hajat kita, perantara adalah logika kemusyrikan. Logika jahiliyah. Islam mengajarkan kedekatan hamba dengan Rabb-Nya. Kedekatan langsung yang indah, tanpa perantara.